Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, Sans Content bakal kembali lagi menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @halonindi. Dan tak lupa, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Nindi yang sudah mengizinkan ceritanya kita ceritakan di Gibah Malam Jumat. Sebelum cerita ini dimulai, kembali lagi Sans Content menegaskan bahwasannya anggap saja video ini hanyalah sebuah hiburan dan tidak ada sedikit pun niatan untuk merugikan pihak manapun. Oke, lanjut saja ke ceritanya. Zona mistis, ready. Pengalaman horor saat bekerja di rumah sakit. Cerita ini adalah kisah nyata yang langsung dialami oleh narasumber, sebut saja namanya Dinda. Cerita ini adalah cerita yang dialami oleh Dinda di salah satu rumah sakit di daerah Jawa Barat. Kondisi rumah sakit ini memiliki bangunan yang terbilang tua, dan dulu sekitar tahun 1980-an, bangunan ini adalah sebuah hotel yang bangkrut. Dan dengan bangunan tua, pasien pun juga terbilang sangat sedikit. Rumah sakit ini terletak di lingkungan yang lumayan sepi dan juga jalan-jalan sekitar sepi. Walaupun sekarang sudah ada lampu jalan yang menerangi. Pada saat Dinda awal-awal bekerja di rumah sakit ini, pasien terbilang sangat sedikit. Bahkan sekarang, saat bangunan tersebut sudah direnovasi, pasien yang datang terbilang sangat minim. Jadi, membuat kejadian-kejadian supranatural yang dialami di tempat ini sangat sering terjadi. Di sini terdapat ruang high care unit atau HCU dan ruang hemodialisa atau ruang HD. Ruang HCU adalah ruangan yang bisa diibaratkan sebagai pintu akhirat. Ruangan ini hampir samalah seperti ruang ICU, di mana pasiennya yaitu pasien yang sudah mengalami koma, sehingga menambah kesan horor di tempat ini. Kengerian di ruang HCU ini pernah dialami oleh Dinda sendiri saat ia baru bulan-bulan pertama masuk kerja. Awal cerita pun dimulai. Saat itu, Dinda pergi ke ruang HCU sekitar jam 7 pagi. Dan ia melihat ada satu pasien bapak-bapak tua dan juga satu orang yang menemani pasien. Ia adalah istri pasien. Waktu itu tidak ada perawat lain di ruang HCU. Jadi hanya ada 3 orang di tempat tersebut. Pasien pun juga sudah agak membaik. Jadi udah siap untuk pulang. Dinda yang sedang berdiri di depan meja perawat tiba-tiba dikagetkan dengan pernyataan bapak pasien. Pasien itu berkata, "Mbak, itu kok ada anak kecil di belakang meja? Itu siapa?" Dalam hati, Dinda hanya bisa bergumam, "Loh, bukannya kita hanya ada bertiga?" Lantas, Dinda langsung menjawab pertanyaan bapak tersebut. "Mana Pak? Nggak ada siapa-siapa kok di belakang meja," sambil menengok ke belakang. Istri pasien pun juga membantah pernyataan bapak tersebut. Dia berkata, "Ngomong apa sih bapak? Di sini nggak ada siapa-siapa loh," sambil tersenyum kecil. Pasien itu kembali berargumen. Ia berkata, "Enggak, tadi saya lihat ada anak kecil di belakang meja. Dia melihat ke arah saya." Lalu, Dinda menjawab, "Iya Pak, tapi di belakang meja tidak ada siapa-siapa." Intinya, bapak itu terus ngotot bahwasannya dia melihat ada anak kecil di belakang meja perawat.
Sontak, Dinda langsung merinding ketakutan dan memutuskan untuk keluar mencari temannya agar segera kembali di ruang HCU tersebut. Kemudian, setelah Dinda telusuri dan bertanya-tanya kepada orang sekitar, dia mendapatkan sebuah jawaban bahwasannya anak kecil tersebut sering riwa-riwi di rumah sakit ini. Bapak supir ambulan pun pernah bercerita bahwasannya ada anak kecil yang suka berlari-lari. Bahkan satu langkah anak kecil tersebut terasa sangat jauh. Lalu ada anak farmasi yang kebetulan malam-malam masuk ke tempat penyimpanan obat. Gudang ini dulunya adalah sebuah WC dan tepat di sebelah ruang farmasi. Dia bercerita bahwasannya ada anak kecil yang sedang duduk di bawah wastafel penyimpanan obat. Sontak ia pun kaget dan langsung ngacir keluar, karena mana mungkin ada anak kecil malam-malam ada di tempat itu. Ada juga yang bercerita bahwasannya anak kecil misterius ini bertempat di ruang gizi. Ruang gizi ini tempatnya tepat di depan ruang HCU dan HD. Di belakang ruang gizi tersebut ada sebuah ruangan laundry, dan orang yang menjaga di tempat tersebut sering sekali melihat aktivitas anak misterius ini. Tak jarang, di tempat ini sering terdengar suara langkah kaki, bayangan hitam sekelebatan, dan barang-barang yang bertaburan tanpa sebab. Entah mengapa, anak kecil misterius ini sering kali menunjukkan eksistensinya. Yang jelas, hampir semua karyawan di sini pernah mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Ada rumor yang beredar bahwasannya di tempat gizi juga terdapat kuntilanak. Dinda pun pernah dielus kepalanya oleh seseorang, namun saat dia nengok ke belakang, tidak ada siapapun di tempat itu. Jadi, di samping ruang gizi tersebut ada mes perawat yang terdiri dari 6 kamar dan 2 kamar mandi. Tepat di depan mes tersebut ada sebuah sofa yang memanjang yang sering digunakan Dinda tiduran. Karena di situ ada wifi-nya, jadi pada waktu jam 2 malam, Dinda iseng-iseng duduk sambil rebahan di tempat itu. Lalu, dia tiba-tiba melihat ada bayangan yang menandakan bahwasannya ada orang yang berdiri di belakang dia. Sontak dia langsung kaget dan menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun di situ. Awalnya, Dinda mengira ada orang yang sedang iseng. Namun setelah ia cari, tempat itu ternyata sepi. Lantas, ia langsung lari ke depan untuk menenangkan diri bersama tukang parkir. Dan di situ, dia langsung menceritakan apa yang baru saja ia alami di tempat itu. Sampai sekarang, ruangan HCU di rumah sakit ini bisa dibilang sebagai sarang dari makhluk tak kasat mata. Tak hayal, ada juga yang pernah melihat sosok pocong di tempat ini. Dan perawat sekitar pun membenarkan kejadian tersebut. Pengalaman ini pernah dialami oleh teman Dinda yang melihat sekelebatan bayangan putih sedang berdiri di depan pintu HCU. Awalnya, dia mengira itu adalah perawat yang baru berangkat. Dengan santainya, dia berada di ruang HCU tersebut.
Lalu datanglah perawat yang asli. Saat perawat asli masuk ke ruang ICU tersebut, sontak teman Nindi langsung bertanya, "Mbak, tadi perawat HD udah berangkat ya?" Lalu ia menjawab, "Loh, saya di sini yang paling pagi loh." Ternyata kejadian yang baru saja dilihat oleh teman Dinda adalah dia baru saja melihat sosok pocong. Menurut pengakuan salah satu perawat yang memiliki indigo, dia membenarkan bahwasannya ada sosok pocong dan kuntilanak di ruangan itu. Bahkan, sosok kuntilanak ini pernah merasuki keluarga pasien dan si pasien secara bersamaan. Sungguh kejadian yang sangat ngeri. Waktu cepat berlalu. Tak terasa sudah 2 tahun Dinda bekerja di rumah sakit ini. Bahkan setiap malam sering kali terjadi aktivitas supranatural. Bahkan kemarin ceritanya ada perawat dari ruang ICU pergi ke ruang HD. Ruang HD tersebut sangat sepi karena tempat itu digunakan untuk cuci darah. Jadi, ada perawat dari ICU, cowok dan cewek, yang kebetulan mau mengambil gelas karena dia baru saja membeli wedang jahe. Dan gelas tersebut adanya di tempat ruang HD. Tentu saja, perawat cewek yang hendak mengambil gelas tersebut meminta diantar oleh temannya. Lalu berangkatlah mereka ke ruang HD. Saat itu, perawat cowok yang menemani perawat cewek untuk mengambil gelas hanya menemaninya sampai di pintu pertama. Perawat cewek membuka pintu pertama, lalu ada lagi pintu kedua dan pintu ketiga. Dan gelas tersebut berada di ruangan itu, tepat di sebelah 2 kamar mandi. Saat perawat tersebut ada di ruang HD, terdengar suara cewek menangis. Sontak, dia langsung lari ke depan dan menemui temannya yang sedang menunggu di pintu pertama. Karena temannya ini cowok, jadi dia memberanikan diri untuk mengecek ke dalam ruangan tersebut. Dan sumber dari tangisan itu berada di dalam WC. Tapi di sini anehnya, suara itu tidak hilang saat mereka berdua mengecek ke ruangan itu. Usut punya usut, sosok cewek ini sering sekali jahil, walaupun hanya sekedar suara-suara misterius. Bahkan Dinda dan temannya pernah diganggu oleh suara orang yang sedang menggeram. Karena saking penasarannya, keesokan harinya Dinda bertanya kepada perawat HD yang lain. Dinda bertanya, "Mbak, sering nggak mendengar suara aneh di area sini?" Tiba-tiba Mbak ini menirukan suara yang kemarin Dinda dengar. Mbak itu menjawab, "Itu suaranya dari WC kan?" Dinda pun menjawabnya, "Iya benar, kok tahu persis sih?" Lalu Mbak itu menjawab, "Ya tahulah, semua orang di sini juga pernah mengalaminya. Bukan hanya karyawan di rumah sakit itu saja yang mengalami aktivitas supranatural, tetapi kejadian-kejadian aneh juga pernah dialami oleh keluarga pasien." Pengalaman ini adalah real story yang dialami oleh keluarga pasien di ruang ICU. Kebetulan, waktu itu hanya ada 1 pasien, 1 perawat, dan
dua keluarga pasien, istri dan anaknya. Anak pasien itu adalah cowok dan dia menunggu di lobi atau di luar ruang ICU. Dan istri pasien menunggu di dalam ruangan, tepatnya antara ruang ICU dan ruang HD. Kejadian ini terjadi pada tengah malam. Di malam yang sunyi, mungkin si ibu sedang bosan dan tidak bisa tidur. Lalu, isenglah dia bermain kursi roda yang ada di sekitar ruangan itu. Di antara ruang tersebut, terdapat kursi roda yang hanya dipakai untuk pasien tertentu. Dan entah mengapa, ibu tersebut mencoba duduk di kursi roda tersebut. Lalu, lambat laun, ibu itu terlena karena keasikan duduk di kursi itu. Dan tiba-tiba, kursi yang ia duduki terasa aneh. Sedikit demi sedikit maju mundur. Si ibu ini langsung kepanikan dan mencoba untuk bangkit. Karena dia tidak ingin mengganggu keluarganya yang sakit, maka dia berusaha untuk tidak bersuara. Lantas, dia langsung keluar ruangan guna menemui anaknya yang menunggu di lobi ruangan itu. Tapi, saat dia keluar, ia tidak menemui anaknya di luar. Si ibu yang sedang keanehan memilih masuk ke dalam ruangan untuk berkumpul bersama perawat dan pasien. Singkat cerita, pada keesokan harinya, tiba-tiba si anak masuk ke ruangan ICU. Dan ibu itu kaget, lantas menanyakan hal yang semalam terjadi. Ibu itu bertanya, "Dari mana aja kamu? Semalam kok nggak ada?" Sambil berbisik, si anak menjawab, "Semalam aku melihat kuntilanak, Bu. Aku takut. Daripada berisik, aku langsung lari ke tempat parkiran dan baru berani ke sini pada pagi hari." Dan si ibu pun juga menceritakan kepada anaknya bahwasannya semalam dia juga diganggu saat duduk di kursi roda rumah sakit itu. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.